building pada pagi hari ini. Sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat, kita bisa bertemu di ruang aula Soko Alas di Kecamatan Kulon Harjo dalam rangka kegiatan capacity building untuk rekan-rekan dari KPPN Klaten. Saya sebenarnya hadir di sini, Pak Sugiana, saya sebenarnya grogi, Pak. Meskipun teman-teman bukan mungkin sebagian besar malah bukan lulusan statistik, tapi kalau saya itu mendengar atau membaca istilah keuangan gitu ya, namanya keuangan nanti nyangkut dengan akuntansi. Kalau bicara keuangan pasti juga teman-teman itu harus konsisten. Artinya kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Nggak boleh ada selisih gitu, nggak boleh ada selisih. Jadi tentunya ya masalah konsistensi itu sangat sudah jadi pakem mungkin kalau dalam prinsip akuntansi keuangan atau pengelolaan keuangan. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, kalau sesuai surat, saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi regional khususnya di Kabupaten Klaten, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan Pak Sugiana untuk, kalau saya baca di surat juga bahwa salah satu peran dari KPPN nantinya juga itu turut membantu atau mendukung pembangunan juga khususnya di Klaten, tentunya dengan mekanisme ataupun mungkin cara-cara yang bisa ditempuh oleh teman-teman KPPN gitu, sesuai dengan tupoksinya. Nah, mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bahan masukan untuk Bapak Ibu, karena mungkin ini lebih sifatnya saya menyampaikan keadaan atau kondisi di Klaten seperti apa. Nah, kalau untuk tindak lanjutnya barangkali mungkin dari sini nanti pulang dari acara sini atau nanti malam mungkin dapat wangsit gitu ya. Nanti mau bikin program ini, bagusnya cocoknya bikin ini gitu ya. Ya. Ya, termasuk misalnya kan kalau saya lihat program DJP itu kan juga salah satu bentuk kalau saya melihat menghubungkan antara unit kerja dengan penyedia gitu ya. Kalau saya melihat juga seperti itu. Ya, ini kan juga bagian dari mendukung perekonomian juga. Kalau saya juga melihat seperti itu. Nah, ini saya mau bicara terkait dengan perekonomian di Klaten, dan di sini yang saya sampaikan adalah yang pertama indikator produk domestik regional bruto. Pasti sudah tahu ya Bapak Ibu, atau masih belum tahu? Apa itu PDRB gitu? Sudah keluar kepala ya? Jadi kalau bicara PDRB itu istilahnya adalah sekumpulan nilai tambah dari kegiatan usaha yang ada di suatu wilayah. Ya, nilai tambah. Nah, nilai tambah itu apa? Ya dari output dikurangi biaya antar. Wah, binatang apa lagi itu? Output dikurangi biaya antara gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi saya sebelum kesini disuguhi mendoan. Jadi kalau harga mendoan itu misalnya 1.500 atau 2.000, yaitu nilai outputnya gitu ya. Biaya antaranya adalah ya biaya yang digunakan untuk bisa menghasilkan mendoan tadi. Ya tepungnya, ya mungkin tempenya, sayurannya gitu. Nah itu dapatlah nilai tambah. Nah dari seluruh sektor yang ada di Klaten kita kumpulkan, ya dapatlah kita yaitu PDRB Kabupaten Klaten gitu. Nah PDRB Kabupaten Klaten ini ada dua, ada PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. Jadi kalau PDRB atas dasar harga berlaku
maka nilai tambah tadi itu diukur berdasarkan harga yang berlaku di tahun itu. Tapi kalau harga konstan, itu nilai tambahnya itu diukur berdasarkan harga atau nilai di tahun dasar. Dan kita tahun dasarnya adalah tahun dasar 2010. Nah, di Klaten sendiri perkembangan PDRB seperti ini, Bapak dan Ibu. Kalau yang di sebelah kiri PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 39,76 triliun, sampai dengan saat ini 2023 itu meningkat menjadi 51,27 triliun. Pernah pegang uang segini kan? Kemudian kalau di PDRB atas dasar harga konstan, nah itu di 2019 27,8 triliun. Nah 2020 turun. Kenapa turun? Nah COVID, pas pandemi COVID itu kan ekonomi terpukul ya, di transportasi, kemudian di akomodasi itu terpukul. Nah PDRB atas dasar harga konstan kita itu turun dari 27,48 triliun. Nah kemudian mulai pulih 2021 mulai naik jadi 28,53 dan seterusnya sampai di 2023 nilainya adalah 31,93 triliun. Gitu. Nah dari nilai PDRB ini, khususnya untuk yang PDRB atas dasar harga konstan, kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi Klaten untuk tahun 2023 dibanding 2022 itu sebesar 5,7%. Nah ini dihitungnya dari yang atas dasar harga konstan, dari 30,21 triliun menjadi 31,94 triliun. Nah, kalau kita lihat selama 6 tahun ya, pertumbuhan ekonomi di Klaten seperti ini kondisinya Bapak dan Ibu. Ya, tadi di tahun 2020 karena dampak dari pandemi, jadi ekonomi kita mengalami kontraksi, pertumbuhannya itu minus 1,17. Minus 1,17. Nah di 2021 ketika mulai longgar gitu ya pembatasan pandemi, kemudian sudah mulai berangsur dengan era enggak, itu istilahnya sudah hampir kembali normal gitu ya. Pertumbuhannya jadi 5,9% dan 5,7% di tahun 2023. Nah, jadi kalau kami kenapa di 2020 tadi itu pertumbuhan ekonomi turun, dampak dari COVID itu mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan di Klaten itu menjadi kurang baik ya. Jadi dampak dari COVID ini di kami BPS mengukur dari survei Angkatan Kerja Nasional. Ada beberapa pengaruh akibat dari COVID ini. Yang pertama adanya pengangguran karena COVID. Kalau ini waktu saya tugas di Gorontalo itu Pak Sediana, contohnya kemarin yang bekerja di ekspedisi atau di pengiriman waktu itu di JMT atau di mana gitu. Jadi beberapa diputus. Nah ini dia jadi nganggur karena COVID. Kemudian juga ada yang tadi, jadi menjadi bukan angkatan kerja. Jadi kalau bicara struktur penduduk itu dibagi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Nah di penduduk usia kerja itu dibagi dua, ada yang menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau bukan angkatan kerja ini yang teman-teman yang penduduk yang aktivitas utamanya ini sekolah, mengurus rumah tangga, itu masuk di bukan angkatan kerja. Nah tadinya kerja, nah, kemudian karena COVID akhirnya mungkin cuma ngurus rumah tangga aja, misalnya seperti itu.
Mungkin ibu-ibu rumah tangga tadinya punya usaha sampingan apa, ketika pas COVID tidak ada pesanan atau tidak apa, akhirnya ya sudah, dia hanya mengurus rumah tangga. Kemudian juga ada yang sementara tidak bekerja, jadi mungkin diliburkan dulu, tidak bekerja gitu, di-off-kan. Kemudian, nah ini jelas, bekerja dengan pengurangan jam kerja. Ya, itu adalah, jadi 4 hal ini kita ukur dari survei Sakernas. Nah, kalau di 2020 ke 2021 itu kondisinya mulai membaik, gitu ya. Kalau di 2020 persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID itu ada 15%. Nah, di 2021 sudah lebih baik, jadi 11%. Nah, kalau di breakdown tadi per 4 dampak tadi, nah ini bisa dilihat kondisinya seperti itu. Yang menganggur karena COVID tadinya ada 1,97, turun jadi 0,77. Yang bukan angkatan kerja juga turun, ya. Nah, kecuali yang malah ini, sementara tidak bekerjanya ini malah naik ini. Nah, ini juga menarik kenapa gitu. Nah, kalau yang pengurangan jam kerja sudah mulai kembali normal, jadi turun dari 19 ke 14,27. Nah, kemudian kalau bicara se-Solo Raya, Klaten itu pertumbuhan ekonominya paling tinggi di 2023. 5,7%. Kira-kira karena apa ya? Hanya anaknya Pak ya. Pengaruh utamanya salah satunya jalan tol di sektor konstruksi. Nggak tahu kalau tol sudah selesai nanti jadi berapa. Gitu. Jadi kita nomor 1, paling rendah itu Wonogiri. Nah, kemudian bagaimana dengan gambaran struktur perekonomian di Klaten, Bapak dan Ibu? Saya waktu datang ke Klaten, saya kira di sini kontribusi pertaniannya tinggi. Ternyata kalah dengan industri. Jadi industri pengolahan ini di perekonomian share-nya 37%. Kemudian diikuti sektor perdagangan 14,86, nah pertanian ketiga. Dan ini kecenderungannya turun, Pak. Pertanian. Ya, salah satunya juga tol itu juga berdampak. Jadi ada alih lahan nih, alih fungsi dari pertanian jadi non pertanian. Ya. Kemudian yang berikutnya konstruksi, dan yang ke-5 adalah jasa pendidikan. Ini kalau bicara struktur, nah 5 sektor ini, industri sampai jasa pendidikan ini ya share-nya itu sudah 77% dari PDRB Klaten. Nah, laju pertumbuhannya di 2023 yang tadi saya bilang paling tinggi konstruksi. Itu karena pembangunan tol tadi. Paling tinggi konstruksi. Konstruksi kalau di tahun-tahun sebelumnya, ini yang di ini ya, ini 2019 tuh ini 4,11. 2021 ketika sudah mulai ini 8,7%. Tapi pas di ini 2023 pas tahun itu 18%. Ya. Nah, kalau bicara laju pertumbuhannya, ini per sektor seperti ini, Bapak dan Ibu. Yang paling tinggi konstruksi, kemudian diikuti yang kedua penyediaan akomodasi, makanan dan minuman. Nah, industri pengolahan ini 5,85%. Karena dia share-nya ini hampir 40% ya. Kalau industrinya sudah segini ini sudah mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di Klaten seperti apa. Karena udah pegang 40% sendiri. Nah, kemudian kalau waktu di COVID kondisinya seperti apa, Bapak dan Ibu? Hampir semua sektor itu tumbuh negatif.
Yang positif apa? Internet. Nah, informasi komunikasi. Anak-anak sekolah pada pakai apa? Pakai data, Zoom, online gitu ya. Bekerja juga online dari rumah. Nah, yang tumbuh itu besar tuh informasi komunikasi 13% waktu di pandemi. Kemudian ya kesehatan jelas ada yang ngurusi orang kena COVID ya. Waktu saya di Gorontalo itu yang lain kan dinas jarang menyelenggarakan paket meeting seperti itu lah. Nah, kesehatan itu paling banyak. Ya karena untuk COVID dia harus rapat, harus apa gitu. Gitu. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah kalau kita bicara apakah ekonomi sudah kembali normal, ya kalau kita lihat 2019 kondisinya seperti ini, pertumbuhan masing-masing sektor. 2021 ini sudah mulai merangkak naik. Ya. Ini mudah-mudahan sudah bisa pulih lagi. Meskipun kemarin sempat khawatir ketika inflasi tinggi karena BBM dinaikkan di September 2023. September 2022 ya. Oke, nah kalau bicara jadi ibaratnya kalau PDRB tadi mungkin itu pendapatan atau kue yang dinikmati oleh orang di Klaten. Nah kuenya ini seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi pertanian itu 10% ya kurang lebih. Ini maaf saya tidak sampai data yang terbaru. Kemudian kalau manufaktur itu 47%, jasa itu 41%. Nah kalau di breakdown ke level tenaga kerjanya, ya untuk pekerja di pertanian itu dapatnya per tahun 21,64 juta, 20 juta. Kasarnya ya pendapatannya petani juta. Jadi kalau melihat seperti ini ya memang paling enak kerja di sektor mana? Susah, dapatnya sedikit. Ya memang disadari ya namanya pertanian itu usaha yang beresiko tinggi, dan sangat bergantung ke alam. Jadi, dan kalau hasil sensus pertanian jumlah rumah tangga usaha tani itu semakin menurun Pak Sugianto. Dari tahun ke tahun itu kecenderungannya menurun. Karena apa? Kira-kira kalau misalnya jenengan gadah putra pengen aja mau nggak dijadikan petani atau bukan petani? Oh, petani boleh sampai 10.000 hektar, ada syaratnya. Ada syaratnya. Nah, biasanya kalau orang tuanya tani, wes anaknya rasa jadi petani. Saya susah ke uang tuanya baik. Biasanya kan ada gitu ya. Padahal dari pertanian ini kontribusi untuk penyediaan bahan pangan, nah itu dari pertanian. Nah, ini juga jadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi kalau bicara ini, ya pertumbuhan ekonomi kita itu belum merata, artinya masih timpang. Ya. Jadi pertanian share-nya 10%, yang bekerja di situ banyak. Nah, industri tadi ya, uang yang dihasilkan di situ banyak, tapi pekerjaannya lebih sedikit. Jadi secara rata-rata dia dapatnya lebih banyak, 47 juta. Nah kemudian kalau tadi saya bicara PDRB di lapangan usaha. Jadi untuk penyusunan PDRB itu ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan lapangan usaha, kemudian yang kedua ada pendekatan pengeluaran atau konsumsi, kemudian yang ketiga pendekatan pendapatan. Nah BPS ini selain yang lapangan usaha, kita juga menghitung untuk PDRB menurut pengeluaran. Jadi ibaratnya
kan dari aktivitas ekonomi tadi itu menghasilkan barang dan jasa ya, yang ada di Klaten. Lah itu konsumsinya tuh lari kemana saja. Nah ternyata ekonomi Klaten itu 74% itu didominasi oleh konsumsi rumah tangga, digerakkan oleh konsumsi rumah tangga 74%. Ya. Kemudian berikutnya konsumsi lembaga non-profit. Jadi misalnya kalau ada LSM, kemudian atau aktivitas yayasan yang mengurusi aktivitas sosial itu ini sedikit sekali 1,65%. Sedangkan konsumsi pemerintah saja ini 5,87%. Kemudian untuk pembentukan modal tetap bruto, kami istilahnya ini investasi. Jadi barang jasa yang digunakan untuk investasi itu 22,43%. Gitu. Ya. Nah kemudian untuk ekspor impor, jadi kita itu lebih banyak impornya dibanding ekspor. Artinya orang-orang Klaten itu lebih banyak mengkonsumsi barang-barang dari luar Klaten. Benar apa enggak ya kira-kira? Yang suka belanja online itu belinya di mana? Tokonya di Jakarta atau di mana? Nah kalau untuk pergerakan pertumbuhannya untuk yang per komponen ini seperti yang di sebelah kanan di Bapak ini. Di tahun 2020 termasuk konsumsi itu semuanya itu negatif ya, tumbuh negatif. Gitu. Nah, kalau tadi produk domestik regional bruto atau perekonomian, saya beranjak ke masalah berikutnya ke kependudukan atau kesosialan ini Bapak dan Ibu. Ini kalau jumlah penduduk Klaten di 2023 1,2 juta. Kemudian paling banyak perempuan. Kalau pegawai KPPN paling banyak perempuan atau laki-laki? Banyak kan perempuan? Seks rasionya 99, jadi ada 99 laki-laki di antara 100 penduduk perempuan. Gitu. Nah, tapi kalau melihat piramida penduduk ini dari 2020 ke 2035, ini hasil proyeksi ini Bapak Ibu. Jadi struktur penduduk Klaten itu mengarah ke struktur penduduk tua. Artinya apa? Proporsi penduduk lansianya nanti akan semakin banyak. Di 2033 itu 1 dari 5 penduduk Klaten itu lansia. Berarti pada banyak umur. Ya. Pada banyak umur. Nah terus kalau lihat piramida ini kan ada laki-laki ada perempuan ya. Nah, ini kok yang ini kan perempuan ini sebelah sini. Kenapa ya banyak ini? Dibanding yang laki-laki. Laki-laki itu lebih cepat mati. Umur harapan hidupnya itu lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Ya. Jadi jangan bangga jadi laki-laki Pak. Kalah ternyata sama. Kalau dari sisi pendidikan di Klaten kondisinya kita seperti ini Bapak dan Ibu. Ini persentase penduduk 5 tahun ke atas menurut status pendidikan ya. Jadi yang masih bersekolah ini yang tidak atau belum bersekolah ini laki-laki dan perempuan di 3,8 atau 6% ya. Kemudian yang ini 25 tahun ke atas ini, 25 tahun ke atas. Ini yang 25 tahun ke atas. Jadi tidak bersekolah lagi,
76 untuk yang laki-laki, perempuan lebih sedikit gitu ya. Tapi kalau bicara yang masih sekolahnya itu perempuan itu menang pas di ini, pendidikan yang SMA ke atas. Jadi kalau di rumah tangga itu peluang untuk laki-laki bersekolah itu, ini produk zaman dulu ya, ini usia 25 tahun ke atas, ini bukan 25 tahun ke atas gitu. Orang tua zaman dulu kalau mau menyekolahkan anaknya, ya mending laki-laki yang sekolah, perempuan belakangan. Tapi ketika anak perempuan itu sudah sekolah, disekolahkan, dia itu lebih survive. Maksudnya untuk yang SMA ke atasnya lebih tinggi. Ini kondisi di Klaten. Kondisi di Klaten. Nah, kalau angka partisipasi murninya seperti ini, Bapak dan Ibu, ya, ini juga apa? Kalau untuk laki-laki perempuan, ya secara umum laki-laki itu lebih baik gitu. Di SD perempuan angka partisipasinya 97%. Kemudian laki-laki itu 97,79. Nah, di SMP lebih kesenjangannya lebih tinggi lagi. Perempuan itu 73%, laki-laki 86%. SMA juga seperti itu. Laki-laki 71%, perempuan 57%. Nah, tapi kebalikan waktu di perguruan tinggi, perempuannya yang lebih tinggi partisipasinya. PKL adalah cewek semua ya. Tidak PKL. Nah, kemudian kalau ketenagakerjaan seperti apa, Bapak dan Ibu? Ini untuk 2023. Jadi kalau bicara penduduk itu ada dua, dibagi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Usia kerja itu 15 tahun ke atas. Di Klaten jumlahnya 948.000 kurang lebih. Kemudian yang menjadi angkatan kerja itu 651.000 jiwa. Kemudian bukan angkatan kerja 297. Nah, dari yang angkatan kerja ini yang bekerja kurang lebih 600.000, penganggurannya 28.000. 68%. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya 4,31%. Jadi tingkat pengangguran terbuka ini jumlah yang pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Ini nanti dapatnya 4,31%. Kalau TPAK adalah penduduk yang terlibat secara aktif di ekonomi. Ini 651.000 dibagi 948.000, dapatnya nanti ini 68%. Gitu. Nah, kemudian penduduk yang bekerja tadi tersebar di sektor apa saja? Ini seperti ini. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama. Untuk yang bekerja di pertanian, yang ada berapa tadi? 600.000 tadi ya, 623.000. Di pertanian itu 112.000. Kemudian di manufaktur itu 206.000. Dan kemudian di jasa 303.000. Jadi tadi yang nyambung yang kue tadi apa? Share-nya 10% dibagi 100.000. Share-nya tadi kalau jasa tadi berapa? 30% dibagi 300.000. Nah, seperti itu. Kemudian menurut status kondisinya seperti ini, Bapak dan Ibu. Paling banyak itu sebagai buruh karyawan. Ya, paling banyak sebagai buruh karyawan. Kemudian yang berstatus pengusaha ini terdiri dari berusaha sendiri 146.000, ada berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau tidak dibayar 54.000. Nah, kalau ini berarti yang memang berusaha dibantu pekerja tetap atau dibayar itu 13.000. Ini masuknya di formal. Jadi kalau sektor formal itu
ini berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar plus buruh karyawan, itu sektor formal. Nah, kalau berusaha sendiri contohnya apa ya? Misalnya kalau buka warung tapi memang dikelola sendiri, nggak ada yang bantuin, Pak. Tapi kalau masih ada anggota keluarganya bantuin, masuknya di ini berusaha dibantu pekerja tidak tetap atau tidak dibayar. Jadi kalau misalnya saya punya warung, nanti anak saya itu ikut bantu jaga warung, nah nanti masuknya di sini. Kalau dia statusnya tidak tetap atau tidak dibayar itu. Nah, nanti yang anak tadi masuknya di sini, pekerja keluarga. Pekerja keluarga. Ya, itu adalah kondisi ketenagakerjaan kita, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan modal manusianya ya? Kita beranjak ke pembangunan manusia. Nah, yaitu indikator terkait dengan indeks pembangunan manusia. Jadi IPM. Nah, IPM ini indikator untuk mengukur doanya kita itu udah tercapai atau belum. Kan doanya manusia pengen diberi umur panjang, diberi kecerdasan yang diberikan kecerdasan, kemudian diberikan rezeki yang melimpah gitu. Jadi komponen IPM itu kan ada kesehatan, itu ada angka harapan hidup, kemudian ada pendidikan, itu ada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah komponennya, dan kalau bicara pendapatan ada pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nah, IPM di Klaten itu masuk kategori tinggi ya, di 77,59 untuk tahun 2023. Nah, tapi kalau di breakdown laki-laki sama perempuan, laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Laki-laki 79,67, perempuan itu 76,31. Kenapa? Masih tadi yang perguruan tinggi malah proporsinya banyak kan yang perempuan. Karena mungkin laki-laki didapuk jadi pencari nafkah, jadi begitu sudah ini mungkin SMA atau lulus STM udah langsung kerja. Nah, perempuan itu mungkin itu yang proporsinya lebih tinggi ya, mungkin secara ekonomi mungkin masuk ekonominya mapan gitu ya. Nah, jika dibagi per komponen seperti ini Bapak dan Ibu, nah harapan hidup laki-laki itu 75 tahun, perempuan 79 tahun. Di Klaten umurnya sekarang berapa Pak? 42. Berarti kalau berdasarkan statistik ini berarti kira-kira masih hidup berapa tahun lagi gitu. Nah, terus kalau untuk pasangan, mencari pasangan, kalau pengen hidup semati berarti gimana caranya? Nah, ini perempuan harapan hidupnya 79 tahun. Nah, berarti laki-laki harus nyari yang lebih tua 3 atau 4 tahun Pak. Kalau pengen hidup semati gitu, nanti kira-kira insya Allah matinya bareng gitu. Nah, kalau harapan lama sekolah, nah ini ya, harapan lama sekolah ini diukur dari penduduk yang sedang usia sekolah ya. Nah, ini lebih bagus perempuan 13,54, laki-laki 13,39. Kalau 13 tahun itu berarti kira-kira kuliah semester berapa ya? Semester 1 ya? Semester 1, 2 ya? Kan kalau ini lama sekolah ya, SD 6 tahun, tambah SMP 9 tahun, tambah SMA 12 tahun,
tambah kuliah setahun. Berarti rata-rata di Klaten itu sudah kuliah di tingkat 1 lah, tingkat 1. Nah, kalau rata-rata lama sekolahnya ini diukur dari yang usianya 25 tahun ke atas, maksudnya yang sudah bukan usia sekolah. Nah, ini laki-laki masih lebih tinggi, 9 tahun, perempuan 8 tahun. Jadi ini produk zaman dulu ya, 25 tahun ke atas 9 tahun, berarti laki-laki tadi tamat apa berarti? Tamat SMP ya, tamat SMP. Nah, yang perempuan tadi sebelum sampai tamat SMP udah putus. Gitu. Nah, tapi nanti berangsur-angsur kalau lihat progresnya ini kan harapan lama sekolah perempuan kan lebih tinggi. Nah, mungkin nanti bisa balance, tidak seimbang. Nah, tapi kalau komponen berikutnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan, laki-laki itu dapatnya 14 juta Pak, per orang per tahun. Perempuan dapatnya 12 juta. Untuk ibu-ibu sini nggak masalah, gajinya suami masuk ke saya. Gitu ya. Ya, karena memang terus terang kalau dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja itu ada kesenjangan laki dan perempuan. Yang lebih banyak masuk di pasar kerja itu laki-laki. Kemudian kalau bicara kualitas pekerjaan yang diperoleh itu juga mungkin masih dominan laki-laki. Kalau bicara anggota dewan aja ya kebanyakan laki-laki masih. Gitu ya. Tapi perempuan ini ya ini pendapatannya 12 juta. Nah, kemudian selain IPM ada indikator lain yaitu indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender itu rasio antara IPM perempuan dibagi laki-laki. Dianggap setara kalau nilainya 100. Nah, di Klaten ini nilainya 95. Ya. Dan berarti hampir setara. Hampir setara. Nah, kemudian ada indeks pemberdayaan gender juga Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini ada 3 dimensi yang diukur, ada partisipasi politik, pengambilan keputusan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. Secara total nilai indeksnya 73 ya. Tapi kalau kita lihat per indikatornya, nah ini ya, kalau untuk yang di persentase keterlibatan di parlemen, ya laki-laki masih mendominasi ya. Terus persentase tenaga manajer profesional, administrasi dan teknisi, kalau ini hampir imbang. Di teknisi itu jadi emansipasinya bagus kan. Termasuk Bupati Klaten kan perempuan juga ya. Ya. Kemudian sumbangan dalam pendapatan tenaga kerja. Nah, ini masih laki-laki yang dominan 62%. Sementara kalau perempuan itu hanya 37%. Nah, ini indeks pemberdayaan gender, kondisinya atau keadaannya di Klaten seperti ini. Kemudian, nah, ada indeks yang lain yaitu ketimpangan gender, Bapak dan Ibu. Jadi kalau indeks pemberdayaan gender tadi itu sebenarnya ini, kalau IPM itu mengukur kapasitasnya. Nah, pemberdayaan gender itu mengukur penggunaan dari kapasitas tadi, dari potensi tadi. Nah, kemudian indeks pemberdayaan gender ini nanti ke depan ini akan digantikan oleh ini, ketimpangan gender. Tapi kita BPS masih ukur dua-duanya. Nah, kalau indeks ketimpangan gender kita, yang pertama kalau dari dimensi kesehatan reproduksi, alhamdulillah kalau di Klaten sudah tidak ada perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Sudah di fasilitas kesehatan semua. Jadi nggak ada yang di dukun atau di mana. Ya.
Terus tapi masih ada ini perempuan 15 sampai 49 tahun yang saat melahirkan hidup pertamanya itu usianya kurang dari 20 tahun. Tapi masih ada, ini proporsinya 0,164. Ya, lumayan besar juga tuh. Berarti apa? Mungkin masih 19 tahun itu di bawah 20 tahun itu ya masih mungkin SMA atau pernikahan dini tadi. Itu masih berarti 16%. Kalau pemberdayaan tadi yang persentase anggota legislatif sudah sama dengan tadi ya yang indikator sebelumnya. Nah, untuk persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang tamat SMA, nah ini laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Terus tingkat partisipasi angkatan kerja juga, nah, laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Nah, indeks ketimpangan gender kita 0,19. Yang diharapkan nilainya 0. Ya, ini juga mirip dengan yang tadi ya. Tadi 95 tapi maksimalnya 100, kalau ini yang bagus mendekati 0. Tapi Klaten termasuk yang kalau di Jawa Tengah itu termasuk yang apa ya, pembangunan gendernya dari indikator-indikator ini termasuk baik dibandingkan kabupaten yang lain. Masih berapa lama waktunya? 30. Nah, sekarang kita masuk ke kemiskinan. Tadi pas saya sebelum masuk sama Pak Tri, dia jangan ngobrol-ngobrol masalah kemiskinan. Jadi ada yang sudah pernah dengar istilah ini Bapak dan Ibu, P0, P1, P2? Pernah analisis ini kemiskinan? Ya, jadi untuk indikator kemiskinan BPS itu ada indikator ini P0, P1 dan P2. P0 itu sebenarnya ini persentase penduduk miskin. Kemudian P1 itu adalah indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian P2 itu indeks keparahan kemiskinan. Ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini katakan kita bicara wilayah A ya. Jadi jumlah penduduknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, persentase penduduk miskin itu diukur dari penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi kalau di sini yang di bawah garis kemiskinan ada berapa ini? Ada 3 ya? 3 dari 10. Nanti persentase penduduk miskinnya P0-nya 30%. Nah, dari 30% ini kedalaman sama kemiskinannya seperti apa? Kan tadi batasnya ada ini ya. Dinamakan miskin itu ada garis kemiskinan. Tingkat kedalaman itu menunjukkan seberapa jauh konsumsi atau pengeluaran penduduk miskin tadi dari garis pengeluaran. Kalau keparahan kemiskinan itu adalah bicara apa ya, istilahnya varian atau sebaran gitu dari konsumsi penduduk miskin tadi. Jadi kalau misalnya sebarannya rapat atau homogen, berarti kemiskinannya nggak parah. Nah, kalau dalam itu seberapa jauh dia dari garis kemiskinan. Nah, ini ilustrasinya wilayah A dengan wilayah B. Jadi kalau seperti ini, kalau bicara kedalaman kemiskinan, lebih dalam yang mana kemiskinannya? Yang B. Nah, kalau keparahannya ini sama kayak ini. Nah, kalau seperti ini mau diintervensi, berarti butuh effort lebih banyak daripada yang A.
Kalau yang A mungkin karena mendekati garis kemiskinan, dikasih sentuhan sedikit saja program mungkin dia bisa langsung jadi tidak miskin. Tapi kalau yang kedalaman kemiskinannya itu besar atau dalam, nah untuk naikkan di atas garis kemiskinan itu butuh effort lebih. Mungkin harus didampingi supaya nanti dia tidak jatuh lagi. Nah, di Klaten ini garis kemiskinan kita seperti ini, Bapak dan Ibu. Dan kalau dari tahun ke tahun perubahannya seperti ini. Terakhir di 2023 garis kemiskinan itu 488.000. Dan di Solo Raya garis kemiskinan Klaten itu paling tinggi nomor 2 setelah kota Surakarta. Berarti apa tuh ya? Kan garis kemiskinan itu menunjukkan standar kebutuhan minimum. Nah, berarti di Klaten, untuk hidup di Klaten itu standarnya lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan Wonogiri. Ya. Jadi kalau misalnya kan batasnya 488.000 atau hampir 500.000 lah. Jadi ibaratnya kalau misalnya satu rumah tangga di Klaten itu rata-rata anggotanya 4, berarti untuk dikatakan, nah ini mungkin kenapa standar hidup di Klaten tinggi itu juga termasuk ya, kita juga dekat dengan Solo. Kalau Jogja juga ini garis kemiskinannya 573.000 rata-rata, tinggi juga. Kalau saya karena kebetulan domisili di Sragen, saya kalau di Sragen di pusat kotanya itu mall nggak ada Pak. Klaten kan punya Klatos tuh. Kalau di Sragen paling Rocket Chicken, di sini ada KFC, ada Pizza Hut juga. Kalau dealer di Sragen juga dealernya nggak seperti di Klaten. Dealer mobil sana kecil, di sini besar dan ya. Jadi standar hidupnya di Klaten itu lebih tinggi. Saya bilang ke Pak Wakil Bupati, kalau orang miskin di Klaten dipindah di Wonogiri jadi nggak miskin. Nah, standar hidupnya di sana lebih rendah. Ya sama lah kayak mungkin ini ya, bicara turis ya Bapak Ibu. Mungkin ada kan, mungkin di turis Australia di sana mungkin dia cuma tukang gitu. Di sini jadi wah orang kaya gitu ya. Makanya ada yang berita itu sampai turis jadi gelandang sampai sini habis ini. Gitu. Nah dari garis kemiskinan tadi, kemudian indikator persentase kemiskinan kita di tahun 2023 itu 12,28%. Ya. Kalau per kabupaten kota seperti ini. Solo Raya itu paling tinggi di Sragen. Yang berikutnya baru Klaten. Ya. Tapi di 2023 hampir semua kabupaten itu semua kabupaten itu persentasenya turun. Nah kalau bicara kedalaman kemiskinan di Klaten dari 2022 ke 2023 kedalaman kemiskinan kita juga menurun. Jadi program intervensi kemiskinan yang dilaksanakan itu bisa mengangkat untuk mendekati ke atas, ke garis kemiskinan.
Jadi, yang naik itu ini Sragen. Sragen itu naik. Tapi kita PR-nya masih ya, karena ini masih nomor 2 setelah Sragen. Kalau bicara apa namanya kedalamannya. Kemudian kalau keparahannya seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau untuk di Klaten itu 0,38 tahun 2023. Sebelumnya tahun 2022 0,44. Jadi meskipun mungkin kalau secara persentase dari 2022 ke 2023 kemiskinan Klaten itu turunnya sedikit dari 12,33 ke 12,28, tapi indeks kedalaman kemiskinan sama keparahannya itu semakin membaik. Ya, ini ringkasannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau dilihat karakteristik penduduk miskin di Klaten seperti apa, itu ya. Kalau menurut pendidikan itu proporsinya, persentasenya SD 19%, SD SMP itu 45%, kurang dari SD 19%, kemudian SMA itu 34%. Kemudian kalau untuk pekerjaan, penduduk miskin kita itu di luar yang tidak bekerja, di sektor formal itu 26%, kemudian di informal 43%. Kemudian kalau menurut sektornya, yang di pertanian 10% dan non pertanian 43%. Kalau saya sebelum tugas di sini, tugas di Gorontalo. Tadi kalau lihat CV-nya itu 20 tahun Pak saya di sana Pak. Itu Gorontalo mayoritas pekerja atau mata pencarian penduduknya itu dominan di pertanian. Sehingga dalam tanda kutip ketika mau mengintervensi kemiskinan itu lebih mudah. Ibaratnya kalau pertanian itu dikelola dengan baik atau disentuh dengan baik ya harusnya langsung bisa selesai. Nah kalau di Klaten itu termasuk heterogen. Jadi ada yang di pertanian, ada yang di manufaktur, ada yang di jasa. Nah masing-masing ini butuh cara penanganan yang berbeda. Nggak bisa dipukul rata. Nah kemudian yang berikut kalau kita bicara ini ya apa namanya pengeluaran untuk makanan. Jadi kalau semakin sejahtera penduduk suatu wilayah itu proporsi yang apa makanan atau non makanannya yang lebih tinggi yang mana? Kalau lebih sejahtera itu biasanya yang lebih tinggi proporsi apanya? Makanan atau non makanan? Non makanan. Jadi kalau orang Singapura mungkin di sana kebutuhan pokok itu udah gampang lah. Mungkin di sana itu udah ke kesehatan, enggak ini, ke non makanan. Nah kalau di Klaten, kalau melihat kita breakdown untuk status kesejahteraan, untuk yang penduduk miskin itu mereka itu masih dominan di pengeluaran makanan itu 57%. Jadi proporsi makanannya itu 57%. Kalau tidak miskin itu 43%. Ya. Nah miskin dan tidak miskin itu 43,65%.
Nah kalau lihat ini ya, pengeluaran per kapita per desil Bapak dan Ibu, jadi se-Kabupaten Klaten ibaratnya tingkat kesejahteraan ini dibagi 10 dari paling bawah sampai paling tinggi, maka rata-rata pengeluaran per kapitanya itu seperti ini. Jadi dari yang paling miskin sampai ke menengah itu ini landai, pengeluaran per kapitanya itu landai. Nanti semakin kaya itu semakin jauh. Ya ini juga menunjukkan berarti ketimpangan juga gitu. Nah ini kalau ada apa-apa, misalnya ketika BBM naik, gitu, ini di sini langsung pasti dampaknya langsung terasa. Karena memang di bawah ini cenderung landai sampai ke mana. Nah kalau dari sisi strategi penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah itu sebaiknya tidak hanya fokus yang di miskin saja, termasuk yang di atas garis kemiskinan sedikit ya harus dijaga. Karena ketika ada shock di perekonomian, yang rentan miskin itu, istilahnya rentan miskin, bisa jadi jatuh. Nah yang berikutnya ini, kalau kita kaitkan kemiskinan dengan ekonomi seperti ini Bapak dan Ibu, ketika pandemi ya, pertumbuhan ekonomi kita itu negatif, kemiskinan kita itu naik jadi 12,89 dari sebelumnya 12,28. Kemudian meskipun ini sudah mulai normal gitu ya. Jadi kalau kemiskinan kami BPS itu mengukurnya di semester 1 di bulan Maret. Ini masih naik 13,49%. Tapi berangsur mulai kembali ini turun lagi. Nah 2023 ini kenapa penurunannya sedikit? Salah satunya karena inflasi waktu itu tinggi dengan kenaikan BBM di September 2022. Nah bisa jadi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan ini bisa jadi tidak sejalan gitu Bapak Ibu, tergantung dari kualitas pertumbuhan ekonomi kita, apakah merata atau tidak gitu. Nah yang diharapkan tentunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya pro pertumbuhan tapi juga pro untuk penciptaan lapangan kerja dan untuk pemerataan untuk yang masyarakat miskin. Nah kalau dikaitkan dengan pengangguran, kemiskinan kita seperti apa gitu ya. Jadi ini saya tampilkan ada namanya penganggur sama setengah penganggur. Kalau penganggur itu adalah konsepnya ya, ini mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin dapat pekerjaan. Nah, ini masuk di penganggur. Nah kemudian ada konsep setengah penganggur. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang dari 35 jam, namun masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan. Nah sebenarnya ada satu lagi konsep pekerja paruh waktu. Kalau pekerja paruh waktu itu jam kerjanya tidak sampai 35 jam seminggu, tapi dia udah nggak nyari pekerjaan lagi. Tapi kalau yang di bawah 35 jam, kemudian Bapak Ibu lihat misalnya kalau ada ASN atau pegawai gitu jam kerja jalan-jalan di pasar gitu, kira-kira jam kerjanya standar apa enggak? Ngomongnya 35 jam apa enggak? Nah, jika dikaitkan gitu Bapak dan Ibu, saya melihat di kawasan ini ada keterkaitan juga hubungan antara ya tentunya kondisi ketenagakerjaan dengan kemiskinan. Jadi di
Agustus 2019 kami melakukan survei ketenagakerjaan itu di setiap bulan Agustus untuk estimasi kabupaten kota. Ini baik pengangguran maupun setengah penganggurnya itu meningkat. Artinya berarti kondisi ketenagakerjaan kita tuh di semester 2 2019 itu kurang bagus. Dan ini masih terbawa sampai di semester 1 2020, akibatnya kemiskinan kita itu naik. Kemudian dari Agustus 2019 ke Agustus 2020 ini juga masih naik lagi. Pengangguran masih naik, setengah penganggurannya juga naik meskipun tidak terlalu tinggi. Kemiskinan kita ini naik lagi jadi 13,49. Nah, seterusnya ini mulai membaik, ini mulai turun. Nah, kemiskinan kita ini turun jadi 12,33. Ini mohon maaf saya tidak sempat tampilkan semua untuk yang data pengangguran setengah penganggurnya. Ini kurang lebih semacam ada keterkaitan. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu atau ada 12 menit. Oh, 12. Monggo yang mau. Atau mau sedikit satu data atau sudah saja? Kayaknya sudah pada berasa kayaknya. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu terkait dengan gambaran sosial ekonomi di Oh, oke. Ya udah. Ini mungkin mumpung mumpung ketemu sekalian sosialisasi sebentar terkait kebijakan satu data Indonesia nih. Jadi mungkin saya langsung saja. Ini kebijakan satu data Indonesia itu beranjak dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, ya, Bapak dan Ibu, khususnya ketika mencari atau membutuhkan data. Ya. Jadi kita sulit untuk mencari data pemerintah. Ketika misalnya mungkin BPS nanya ke dinas atau ke kementerian ini, punya data ini enggak? Ada. Tapi begitu diminta itu susahnya minta ampun, nggak dikasih-kasih. Jadi data ini ada di mana-mana, namun ketika dicari tidak ada, susah mendapatkannya. Apalagi kalau misalnya bicara pengelolaan data di tingkat desa, itu masih ada data yang jatuh dari langit. Jadi misalnya nih kami kemarin ada pendataan potensi desa ya. Misalnya kita nanya ke desa, jumlah kedai atau warung makan yang di desa berapa? Itu nanti Pak RT atau Pak Kadus itu sambil lihat ke langit-langit itu sambil, oh Pak ini, oh sekian Pak gitu. Itu datanya jatuh dari langit-langit. Jadi belum ada catatannya, registernya itu enggak ada. Ini kalau bicara pengelolaan data juga gitu di instansi pemerintah. Misalnya tadinya kasubag programnya atau pengelola datanya si A. Begitu si A itu dipindah, dilanjutkan oleh si B. Si B ini keladakan, nggak ditinggali data. Datanya itu dibilang sama si pengelola tadi. Ya. Jadi kita masih punya masalah terkait dengan upaya untuk penyediaan data ini. Jadi kondisi saat ini, gitu ya, itu masing-masing kementerian atau lembaga itu punya datanya masing-masing dan masih bersifat parsial, belum terintegrasi. Misalnya di Kemendes mereka punya pendataan SDGs, di KKBN punya pendataan PK, kemudian misalnya di Kemensos ada DTKS, dan yang masing-masing itu mungkin
sebagian itu informasi yang dikumpulkan sama gitu. Tapi karena belum terintegrasi, ya sudah jalan sendiri-sendiri gitu. Nah, yang diharapkan data tadi itu bisa terintegrasi dan mudah untuk dibagi pakaikan. Kalau misalnya Pak Sugiana minta data ke saya kasih bentuknya catatan atau coret-coretan. Kira-kira gimana Pak Sugiana? Oh, ini Pak Rudi ini ngerjain. Minta data dikasihnya tulisan, masih harus nginput lagi, harus itu bikin repot. Atau misalkan saya minta data misalnya ke siapa, dikasihnya bentuknya PDF. Waduh, ini lagi PDF diprotek. Nah, yang diharapkan itu bisa terintegrasi dalam satu portal, mudah dibagi pakaikan. Sementara data itu dibutuhkan untuk tadi ya, baik untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun pengendalian pembangunan. Nah, sehingga pemerintah itu tahun 2019 itu mengeluarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ada 4 prinsip yang ingin dicapai di prinsip Satu Data Indonesia ini. Yang pertama adalah ada satu standar data. Kemudian yang kedua itu ada metadata. Yang ketiga itu mudah dibagi pakaikan atau interoperabilitas. Dan yang keempat itu data referensi. Jadi kalau bicara standar data, harusnya setiap data yang dikeluarkan itu harus jelas, ada konsep definisinya, cakupannya, klasifikasinya, satuannya itu harus jelas. Jadi kalau misalnya BPS Klaten mengukur kemiskinan di Klaten dengan konsep A, kemudian Sukoharjo mengukur kemiskinan dengan konsep B, nah itu jadi nggak bisa dibandingkan karena nggak standar. Ya. Kemudian kalau bicara metadata, metadata itu apa ya? Ada yang sudah pernah dengar istilah metadata? Ini Mas Aan kan hobi foto ya. Nah, metadatanya foto itu apa Mas? Tahu nggak? Jadi metadatanya foto itu barangkali, oh ini apa namanya? Pencahayaannya berapa? Ini itu adalah metadatanya foto. Kalau film, Bapak Ibu pasti pernah nonton film, Pak? Enggak pernah nonton film? Oh gitu. Katakanlah bicara film. Nah, metadatanya film itu apa? Oh, judul filmnya apa? Aktornya siapa? Sutradaranya siapa? Ini diproduksi oleh apa? Ratingnya untuk kategori usia apa misalnya? Itu adalah metadatanya film. Nah, kalau metadatanya data statistik, ini data ini yang menghasilkan siapa? Penanggung jawab kegiatannya siapa? Dirilisnya kapan? Gitu ya. Cakupan informasinya itu variabelnya, indikatornya apa saja. Nah, itu metadatanya statistik. Ya. Harapannya semua data itu ada. Tapi selama ini, gitu ya. Kalau misalkan kita lihat misalnya di teman-teman di KL atau di OPD, oh yang penting ada datanya, ada angkanya, tapi kadang nggak jelas itu konsepnya seperti apa. Padahal itu sangat penting. Beda itu penduduk antara Capil misalnya dengan BPS misalnya. Kan kalau Capil pendekatannya dengan kartu keluarga atau KTP. Tapi kalau BPS, kalau di sensus, ya dia nggak melihat KTP. Kalau misalnya saya, misalkan sudah menetap lama di Klaten, meskipun bukan KTP Klaten, masih KTP Gorontalo, ya saya dianggap sebagai penduduk di Klaten. Tapi kalau di datanya Capil, saya nggak ada, saya belum lapor dan. Nah itu pentingnya metadata.
Kemudian interoperabilitas itu maksudnya bagi pakai, datanya mudah dibagi pakaikan, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah data referensi. Jadi data itu juga harus ada semacam kode referensinya, semacam kayak apa ya, kayak key gitulah. Kalau misalnya bicara kependudukan, salah satu implementasi dari data referensi itu misalnya NIK, kan di Kementerian Keuangan sudah dipakai untuk NPWP kan? Nah itu bentuk dari kode referensi tadi. Atau kalau di BPS misalnya kode wilayah, atau Kemendagri kode wilayah. Klaten itu kode wilayahnya berapa kalau di KTP? 33? Nah 3310. Nah 3310. Nah jangan sampai misalnya kementerian lain Klaten itu misalnya 2210 atau 2279. Nah ini datanya kalau mau dimeskan itu nggak ketemu gitu. Atau kalau di perizinan ada namanya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi kalau penyedia-penyedia ini mau ngurus izin di DPNPTSP itu kan ditanya atau ini nanti bergerak di lapangan usaha apa. Nah itu ada namanya klasifikasi baku lapangan usaha. Oh ini bergerak di akomodasi, oh di perdagangan kodenya sekian. Nah itu implementasi dari kode referensi. Oke, mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai sharing sedikit terkait dengan satu data Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan nggak pusing ya. Ya, nah kalau dulu kan mata kelas statistik mungkin ya, pengennya jangan cepat-cepat. Nah, bukan teorinya ya. Nah, kalau dulu ya saya ketemunya sampai gagang integral ya. Makasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Mbak Sari, Sebentar, ada yang bertanya. oh. Kalau nanya jangan susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, saya Irawan. Pertama terima kasih banyak atas pencerahannya, atas ilmunya. Kalau mau jujur ini ilmu baru di kami. Untuk yang bekerja di KPPN hal itu baru, tapi kalau untuk yang bekerja di Ambil atau di kantor pusat mungkin ilmu ini sudah agak sedikit familiar. Terima kasih sekali lagi, sangat menyenangkan mendengarkan penjelasan langsung dari Bapak sebagai Kepala BPS di sini. Artinya tidak ada orang yang lebih berwenang daripada Pak Rudi untuk menjelaskan angka-angkanya BPS. Kalau pertanyaannya sederhana, soalnya kalau pertanyaannya rumit-rumit nanti semuanya pusing, kita nggak jadi nafsu makan. Yang penting nafsu makan tetap terjaga, jadi santai-santai saja. Saya yang ingin saya tanyakan, kira-kira BPS mencari datanya bagaimana caranya, seberapa banyak data yang diambil, metodologinya seperti apa, dan kira-kira misalnya kami di teman-teman di KPPN pengen bertukar data, kalau tidak melalui jalur resmi, jalur belakang saja kira-kira bisa enggak gitu. Itu lebih menyenangkan lewat jalur belakang daripada jalur resmi. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irawan atas pertanyaannya. Coba menanggapi. Jadi tadi ada di slide, cuma saya nggak sempat sampaikan sebelum yang satu data itu. Untuk pemenuhan kebutuhan data statistik, jadi pemerintah itu kan perlu untuk menyediakan itu. Dari sisi jenisnya, data statistik itu ada 3, Bapak dan Ibu. Ada statistik dasar, ada statistik sektoral, kemudian statistik khusus.
Kalau statistik dasar Pak Irawan itu tugasnya DPS. Jadi statistik dasar itu ciri-cirinya adalah dia lintas sektor. Jadi data yang digunakan, apa yang diproduksi itu untuk kebutuhan lintas sektor. Dan biasanya bersifat makro. Ya. Kemudian yang berikut ada statistik sektoral, itu adalah statistik yang peruntukannya itu lebih ditujukan untuk pemanfaatan instansi atau KL untuk internal. Nah, sifatnya hanya di sektor itu saja, tidak lintas sektor. Kemudian ada statistik khusus. Nah, ini yang memproduksi adalah masyarakat. Jadi sebenarnya data ini sudah dikapling-kapling. Jadi kalau statistik dasar itu jadi tanggung jawab atau kewenangannya BPS. Kalau statistik sektoral itu jadi tanggung jawabnya atau kewenangannya KL atau OPD atau dinas. Nah, kalau statistik khusus yaitu di masyarakat. Contohnya misalnya kalau ada lembaga penelitian dari perguruan tinggi itu masuk di khusus. Gitu. Jadi kalau contoh statistik dasar yang dihasilkan BPS, ya tadi misalnya kemiskinan, indeks pembangunan manusia, inflasi, gitu ya, PDRB, itu adalah contoh-contoh produk dari statistik dasar. Kalau statistik sektoral itu contohnya misalnya katakanlah jumlah murid, jumlah guru, jumlah sekolah. Nah, itu adalah statistik yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan. Atau mungkin kalau bicara data keuangan, ya mungkin terkait dengan data keuangan APBN, atau kalau di daerah misalkan APBD. Nah, itu adalah masuk di sektoralnya di kementerian atau di OPD. Gitu. Nah, kemudian cara mengumpulkannya seperti apa? Ketiga jenis statistik tadi itu, jadi ada sensus, ada survei, ada kompilasi produk administrasi, dan ada lagi cara lainnya perkembangan teknologi informasi, contohnya big data. Nah, kalau secara sensus, ya berarti kalau misalnya kita semua yang ada di sini sebagai satu populasi, jadi cara mengumpulkan informasinya ya semua kita data. Contohnya di BPS, sensus penduduk, sensus ekonomi atau sensus pertanian. Jadi kalau sensus penduduk, nanti semua penduduk yang di ruangan ini ya didatangi oleh petugas untuk dicacah jiwa. Tapi kalau sensus, jadi kalau sensus itu kan karena semua dikumpulkan butuh petugas banyak, anggarannya besar. Dan kalau sensus itu informasi yang dikumpulkan itu biasanya informasi dasar saja Pak Irawan. Misalnya kalau di sensus penduduk ya paling hanya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan karakteristik perumahan. Paling hanya seperti itu. Nah, terus bagaimana ketika pemerintah itu butuh data yang lebih detail misalnya? Nah, dilaksanakan melalui survei. Jadi kalau survei ini dari semua populasi yang ada, kita tidak data semua, tapi hanya diambil sebagian, hanya dicacah sebagian. Ibu-ibu di sini kan pasti pernah masak ya, masak sayur misalnya. Itu kalau ibu-ibu mau merasakan, misalnya masak soto, sotonya itu udah enak atau belum, caranya gimana? Satu dandang di ini semua dicicipi ya. Nah, prinsip survei atau sampling itu seperti itu. Kita mau mengestimasi indikator atau karakteristik dari suatu populasi penduduk dengan hanya mengambil contoh sebagian saja. Dan di situ kami BPS prinsip yang dipegang itu harus acak, harus random, nggak boleh proposit. Jadi misalkan kalau saya jadi petugas, karena saya kenal Pak Sudiana, saya tak ngambil sama Pak Sudiana aja lah. Itu nggak boleh. Kepentingan. Nah, nanti kalau seperti itu, data itu nanti bisa dipoles-poles. Jadi ini acak. Ini saya juga sering
apa namanya di sama Bu Wiwit Adis Pertanian. Ya. Misalkan bicara data produksi. Jadi BPS itu kalau mengumpulkan data produksi, kita mengukur produktivitas itu lewat survei ubinan. Misalnya padi ya berarti di sawah. Itu sawahnya mana itu acak. Nggak bisa milih, oh yang gemelot yang saya pilih, nggak bisa. Memang udah acak. Dan di satu hamparan itu titiknya itu juga sudah dipilih secara acak juga, ada rumusnya. Gitu. Jadi nggak bisa misalnya petani udah mau panen, Pak aku sisanya sekian ya, kita ukur gitu, nggak boleh. Nah, jadi harus acak. Gitu. Nah prinsipnya seperti itu, seperti orang ngicipi makanan. Kemudian yang ketiga melalui kompilasi produk administrasi, yaitu melalui catatan administrasi. Contoh misalnya ya, tadi data jumlah murid atau guru atau sekolah itu berdasarkan catatan administrasi dari murid. Kita bisa tahu jumlah murid di Klaten itu berdasarkan catatan administrasi di sekolah-sekolah. Jadi untuk cara mengumpulkannya 3 itu Pak Irawan, ada sensus, survei, kompilasi produk administrasi. Terus tadi apa permintaan data nih? Ya permintaan data. Jadi ya ini kami juga tepatnya Pak. apa? Tepatnya pertukaran. Oh pertukaran data. Iya. Nah, Karena sama-sama punya data. oh iya. Nah pertukaran data ini juga ya tentunya juga sama lah. Di KPPN pasti juga ada kebijakan terkait dengan informasi publik ya Pak, sekian aja. Mana informasi yang apa bisa disampaikan, mana yang tidak gitu ya. Nah kalau BPS, kalau kaitannya dengan data mikro, Pak Irawan, itu ketika itu untuk kepentingan pelayanan, itu data individunya sudah di-cut, sudah dihilangkan. Jadi nggak boleh ada istilahnya identitas, apakah nama, itu wilayah mana itu sudah nggak ada. Itu data mikro, gitu ya. Dan kalau untuk data mikro, ya sama, sebenarnya kami juga nanti lewat PNBP Pak Sugian. Tapi untuk instansi pemerintah bisa mengajukan PNBP 0 rupiah, gitu. Tapi pengajuan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen mungkin analisis, nah itu bisa. Itu bisa. Nah, jadi kalau untuk pertukaran data ya sepanjang mungkin kita bisa, Pak Irawan maksudnya tidak menyalahi ketentuan, ya insya Allah nanti bisa. Yang jelas mungkin biasanya itu kami rilis dalam tanda kutip memang data-data yang memang bisa dirilis, yang memang bisa dirilis. Kadang ada teman-teman instansi pemerintah yang ini Pak, apa ya, mungkin nggak puas dengan BPS. Saya waktu tugas di Gorontalo tuh, ini kebetulan juga pejabat di Pemprov gitu ya. Jadi pemerintah provinsi itu merasa anggaran sudah dikucurkan untuk program itu banyak, tapi kok kemiskinannya nggak turun-turun. Gitu. Nah kami diminta, ini sampelnya di mana aja Pak BPS? Data sampelnya di mana aja? Gitu. Pemda itu pengen tahu. Nah itu kalau seperti itu kita nggak berikan Pak. Jadi kalau sampel itu juga bagian dari integritas kami nggak boleh sampaikan. Sistem manajemen keamanan informasi. Ya, bahkan kemarin saja yang non sewu tahun berapa 2022 malah mungkin dikunjungi Pak Sugiana langsung ya, kami deviasinya besar tuh. Jadi akhir triwulan 3 ya, BPS dapat anggaran Reksosek. Jadi pendataan registrasi sosial ekonomi. Ini sebenarnya gawenya Bappenas tapi diminta BPS yang melaksanakan. Itu sebenarnya kami punya datanya itu Pak, seperangkat by name by address. Tapi begitu datanya sudah jadi diserahkan ke Bappenas. Jadi dari pusat ada instruksi ke daerah untuk datanya dimusnahkan. Begitu data ini sudah diserahkan ke Bappenas, kami sudah nggak punya arsip lagi.
karena takut kalau data individu tadi bocor. Jadi harus dimusnahkan, diberita acarakan bahwa data ini sudah tidak ada. Kayaknya itu Pak ya? Atau masih ada yang belum terjawab ya? Sambut Pak. Oh sudah. Sambut. Makasih banyak. Ini satu pertanyaan lagi Pak. Oh gini. Mau Pak? Saya nanya aja, kan kita di APBN yang kita kelola itu kan cukup besar. Kalau untuk tahun mulai 2023 ini sampai 2024 itu 5,1 triliun dan yang untuk pemerintah pusat itu 1,3 triliun, dan untuk transfer daerah itu 3,8 triliun. Kira-kira yang dari data BPS itu dana yang kita turunkan untuk PDRB tadi perannya di mana, seberapa besar, bagaimana cara mengukurnya? Demikian saja. Ini ya, ini pertanyaannya susah. Tapi intinya gini Pak, ketika ada tadi misalnya bicara mungkin kan anggaran yang 5,1 triliun tadi itu, ini saya menduganya Pak ya, karena saya nggak tahu. Peruntukannya itu kan macam-macam ya, peruntukannya macam-macam. Kalau bicara di tadi PDRB menurut pengeluaran itu kan, kalau misalkan itu dalam bentuk barang dan jasa yang yang dikonsumsi atau diadakan, apakah itu nanti dia larinya ke investasi, ataukah itu nanti larinya ke konsumsi rumah tangga? Misalnya kalau bentuknya misalkan mungkin bantuan langsung tunai misalnya, atau apa gitu. Nah itu, tapi kalau kami ngetres ya kami melihatnya secara keseluruhan gitu. Nggak bisa sekarang ini ukur misalkan kalau oh ini 5,1 larinya kemana aja, terus nanti hasilnya bagaimana gitu. Nah itu ya kayaknya perlu apa itu, disertasi nih Pak ya. Gitu. Tapi kurang lebih gitu Pak. Nanti gitu. Mungkin pengen menangkap ini ya, dampaknya gitu. Ya, dampak. Ya bisa saja. Tapi kita nggak sampai ke sana. Ya itu tadi Bapak. Kita juga BPS terusan memang namanya Badan Pusat Statistik, tapi sebenarnya belum semua statistik itu kita yang menyediakan. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan kita. Baik, terima kasih Pak Rudi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi semakin berat Pak, kita nanti nggak jadi makasih ya. Oke, terima kasih, materinya sangat menarik sekali. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Mungkin Pak Rudi bisa kembali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sebenarnya mau mengakhiri dengan pantun Pak. Cuma karena saya nggak siapkan nggak jadi Pak. Baik, karena panitia udah bekerja keras di luar sana menginjak acara terakhir, yaitu penutup acara demi acara telah kita lalui bersama. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Semoga acara hari ini dapat meningkatkan kinerja kita dan organisasi serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Setelah acara ditutup, dimohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengambil gambar alias foto bersama dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan ramah tamah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam perkataan maupun dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan. Soko alas di tengah sawah, banyak burung di pohon akasia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Burung dara, burung cendrawasih, cari burung di pohon. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.